Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam Sudedisi, salam pelayanan sekolah minggu, Amanginang. Tetap semangat, berikan pelayanan yang terbaik bagi generasi bangsa, generasi gereja, anak-anak Tuhan, supaya mereka tetap anak yang takut akan Tuhan dan bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Amanginang, guru sekolah minggu, doakan anak-anak sekolah minggumu dan senantiasa bercermin kepada Tuhan supaya engkau dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan sehingga kau layak mampu untuk mengkhotbahkan firman Tuhan ini. Amanginang ya. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengkhotbahkan firman-Nya padahal kita tidak ditahbiskan misalnya ya, amanginang ya. Dan maka sermon adalah kewajiban kita guru-guru sekolah minggu. Mari amanginang, kita sudah memasuki Minggu Okuli, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tak terasa sebentar lagi kita akan melewatkan bulan Maret. Dan hari ini kita sermon Jamita Sekolah Minggu Psalmen 141, Mazmur 141 ayat 8 sampai ayat 10. Hanya 3 ayat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur Daud, doa dalam pencobaan. Ya, mengenang ya, ini adalah Mazmur Daud, doa Daud, manakala dia menghadapi banyak tantangan cobaan dalam kehidupannya. Mungkin kawan-kawan guru-guru sekolah minggu sudah mengetahui sekilas latar belakang atau sejarah kehidupan Raja Daud ya Bapak Ibu. Dia banyak menghadapi tantangan pergumulan baik dari segi kerajaan, dari bangsanya sendiri, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Dia juga banyak menghadapi tantangan. Nah, amanginang, kita mau mengkhotbahkan menjelaskan ini kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak. Tentunya anak-anak kita belum memahami dengan baik apa sebenarnya arti pencobaan. Nah, hal sederhana yang boleh kita jelaskan tentang pencobaan kepada anak-anak adalah ketika dia dalam pergumulan, ketika dia dalam situasi kesulitan misalnya ya. Dan salah satu contoh pergumulan yang mungkin bisa dipahami oleh anak-anak kita adalah sakit penyakit. Ya, masalah dalam keluarga mungkin juga ya, entah anak-anak kita juga ya, ada anak-anak kita yang sudah mengalami masalah dalam keluarganya atau ayah dan ibunya misalnya pernah melihat bapak mamanya bertengkar dan sebagainya. Nah, amanginang, kita jelaskan yang pertama sekali apa itu pencobaan dalam pemahaman anak-anak ya. Tantangan, kesulitan ya, misalnya kesulitan dalam memahami pelajaran juga boleh ya Bapak Ibu. Nah, sakit ya, ketika dia sedang sakit dan yang lain sebagainya mungkin ya, entah di kota juga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jelaskan perihal pencobaan ini. Nah, amanginang, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita sudah menjelaskan arti pencobaan itu dengan sederhana dalam dunia anak-anak, maka mari kita ajak anak-anak sekolah minggu kita untuk senantiasa meneladani pemazmur. Meneladani pemazmur yaitu dari ayat 8 sampai ayat 10, pemazmur di sini jelas dikatakan, kepadamulah aku berlindung, mataku tertuju, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, jadi kita ingatkan supaya anak-anak sekolah minggu kita ketika menghadapi pergumulan, ketika dalam keadaan sakit, ketika dia kesulitan dalam memahami pelajaran, senantiasa meminta pertolongan Tuhan, senantiasa mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa mereka meminta hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Amanginangnya, ketika dia sedang sakit, ketika orang tuanya sedang sakit, maka anak-anak sekolah minggu kita memohon perlindungan, memohon belas kasihan Tuhan. Ketika dia sedang menghadapi masalah, ya, memahami pelajaran, mereka berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan supaya dia bisa
mengikuti pelajaran, mengerjakan pelajaran yang dia terima di sekolah. Amanginang, demikian hal-hal yang boleh kami jelaskan karena memang hanya 3 ayat, tetapi jangan sepele, Bapak Saudara-saudara. Tetap kami ingatkan, kembangkan amanginang di pelayanan di gereja kita masing-masing. Kami hanya memberikan penjelasan supaya ya kita wawasan pemikiran kita terbuka untuk semakin memahami firman Tuhan. Amanginang, gunakan bahasa-bahasa yang sederhana kepada anak-anak sekolah minggu kita supaya mereka bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa persiapan pelayanan kita, agenda liturgi sekolah minggu, Bibel buku Ende Alkitab, buku nyanyian sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sudadesis, God bless you, non-stop.